Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Bahasa Inggris. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi presentasi kami, yaitu type of verb. Di sini kami akan menjelaskan mengenai definisi, macam-macam tipe dan juga kegunaan dari verb. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga macam-macam verb. Verb adalah kata kerja yang merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran bahasa Inggris dan selalu muncul dalam setiap kalimat. Verb merupakan bagian dari part of speech yang sangat penting karena verb merujuk pada aktivitas dan kegiatan yang dilakukan. Verb terbagi menjadi dua macam, yaitu transitive verb dan intransitive. Transitive verb adalah kata kerja yang disertai dengan objek langsung dalam sebuah kalimat. Transitive verb membutuhkan objek agar kalimat menjadi utuh dan memiliki makna. Contoh daftar kata kerjanya ialah ask, bring, buy, clean, explain, hate, touch, kick, learn, paint, read, write, when, sell. Contoh kalimatnya adalah I clean my own room every morning. Saya membersihkan kamar saya setiap pagi. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari tahu terlebih dahulu apakah kata kerja memiliki objek atau tidak. Bisa juga membuat pertanyaan seperti, apakah ia melakukan sesuatu? Apakah ia meninggalkan sesuatu? Jika jawabannya iya, sudah dipastikan bahwa kata kerja tersebut termasuk ke dalam transitive verb. Mari perhatikan contoh percakapan berikut ini. What are you doing? I'm reading. What? Yup, I'm reading. What are you reading? I'm reading a magazine. Jika kita hanya mengatakan I'm read saja, orang akan bertanya, apa ya yang ia baca? Maka dengan mengetahui kelompok kata kerja ini, akhirnya kita tidak mengatakan kalimat yang ambigu. Adapun pola kalimat yang dapat kita ikuti untuk membuat kalimat transitive verb adalah subject plus verb plus object. Contohnya seperti the wind blows the trees, udara meniup pepohonan. Wind itu adalah subjek, blows itu adalah verb, dan trees itu adalah objek. Contoh yang kedua adalah Renata plays a doll. Renata bermain boneka. Contoh yang ketiga, Cakra and Natasha find the wall. Cakra dan Natasha mengecat tembok. Nah, yang kedua yaitu intransitive verb. Intransitive verb merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam sebuah kalimat, berbeda dari transitive verb. Karena aksi yang dilakukan si subjek memang tidak melibatkan objek. Contohnya seperti Joshua screamed when his mother surprised him. Joshua berteriak ketika ibunya mengejutkannya. Dan contoh daftar kata kerja dari intransitive verb adalah arrive, come, cry, die, go, lie, is nice, dan lain-lain. Mari kita perhatikan percakapan dari intransitive verb. Please stay away from me. Why? You always snore loudly. You know, I cannot sleep beside you. Semua kata yang bergaris bawah seperti snore dan sleep itu tidak membutuhkan objek sama sekali. Meskipun hanya kita ucapkan I'm sleep saja, itu sudah bisa dimengerti. Adapun pola kalimat yang dapat kita ikuti untuk membuat kalimat dari intransitive verb adalah subject plus verb. Contohnya seperti father cooked. Father itu subjek dan cook itu adalah kata kerjanya. Kemudian contoh yang kedua yaitu Lita sneezes. Lita bersin. Dan yang ketiga, my cat died. Kucingku mati.
Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai transitive verb dan intransitive verb. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, Siti Rizkiah, NPM 21 12 56 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang regular verbs dan irregular verbs. Tipe kata kerja. Perlu diketahui ialah kata kerja dalam bahasa Inggris pada dasarnya dapat berubah dari verb 1 menjadi verb 2 kemudian menjadi verb 3. Perubahan ini membuat kata kerja dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu regular dan irregular verbs. Regular verbs adalah kata kerja beraturan dan irregular verbs adalah kata kerja tak beraturan perubahannya. 1. Regular verbs. Regular verbs atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tense dan perubahan itu secara teratur, yaitu dengan menambahkan akhiran ed atau d atau ied di akhir kata. Secara garis besar, ada 4 peraturan yang berbeda dalam penambahan sufiks di akhir kata kerja. Yang pertama, jika kata kerja verbs diakhiri dengan huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, maka kata tersebut diikuti dengan ed. Contohnya, kick, 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 atau listen, listened, listened. Kedua, apabila kata kerja verb diakhiri dengan huruf vokal e, maka kata sufiks yang digunakan adalah d. Contohnya, move, moved, moved. Ketiga, apabila kata kerja diakhiri dengan huruf konsonan dan y, maka sufiks yang digunakan adalah ied, menggantikan posisi y. Contohnya, study, studied, studied. Keempat, apabila kata kerja verbs diakhiri dengan huruf vokal a, i, u, e, dan o, dan diikuti huruf y, maka sufiks yang digunakan adalah ed. Contohnya, annoyed, annoyed, annoyed. Perhatikan contoh di bawah ini. Verb 1. They study English on Monday. Mereka belajar bahasa Inggris pada hari Senin. Verb 2. She studied English 2 hours ago. Ia belajar bahasa Inggris 2 jam yang lalu. Verb 3. I have studied English since I was 10. Aku sudah belajar bahasa Inggris sejak berusia 10 tahun. 2. Irregular verbs. Irregular verbs adalah kata kerja tak beraturan atau dapat berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tense, dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Ada 3 macam perubahan pada irregular verbs. Yang pertama, kata kerja yang tidak mengalami perubahan bentuk maupun bunyi. Contohnya, should, should, should. Kedua, kata kerja yang memiliki bunyi dan bentuk yang sama pada verb kedua dan verb ketiga, namun berbeda dari bentuk awal. Contohnya, bring, brought, brought. Ketiga, kata kerja yang memiliki bentuk dan bunyi yang berbeda pada bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, begin, begin, begin. Perhatikan contoh di bawah ini. Verb 1. They usually go to school at 7 a.m. Mereka biasanya pergi ke sekolah jam 7 pagi. Verb kedua. She went to school at 8 o'clock. Ia pergi ke sekolah jam 8 kemarin. Verb ketiga. He has already gone to school. Ia sudah pergi ke sekolah. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurjannah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegunaan verb. Membahas tentang pemakaian kata kerja,
Tentu saja yang dimaksud adalah pemakaian dalam kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Inggris tidak bisa terlepas dari tenses yang merupakan perwujudan penggunaan kata kerja berdasarkan keterangan waktu. Menurut pemakaiannya dalam kalimat, kata kerja dibagi dalam 3 golongan yang berbeda, yaitu 1. Infinitive atau verb 1, 2. Preterit atau verb 2, 3. Past participle atau verb 3. 1. Infinitive. Infinitive yaitu kata kerja bentuk pertama atau verb 1 atau present dalam bahasa Inggris. Infinitive sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bar infinitive dan to infinitive. A. Bar infinitive. Bar infinitive adalah kata kerja dalam bentuk pertama atau verb 1 yang tidak diikuti oleh to. Misalnya, see, heard, look, go, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, struktur kalimat ada beberapa fungsi yang dapat digunakan, yaitu setelah kata modal. Contohnya, she will call you. Dalam kalimat tersebut, will yaitu modal, sedangkan call itu kata kerja bentuk pertama atau verb 1. Setelah kata kerja fase tertentu, bentuknya yaitu let, middle, make, have, plus object, plus verb 1. Contohnya, his father made him go. Words rather, had better, plus verb 1. Contohnya, he would rather stay at home. Setelah kata kerja yang berhubungan dengan indera seperti pendengaran, penglihatan, pengecap, dan rasa, bentuknya yaitu word, listen, observe, notif, plus object, plus verb 1. Contoh kalimatnya, I see you run at the park. Ada kata see, kemudian diikuti oleh objek dan diikuti oleh verb 1. B. To infinitive. To infinitive memiliki maksud kata kerja dasar to. Pada umumnya, bentuk ini digunakan untuk menuliskan kata kerja yang lepas atau tidak dirangkaikan dalam kalimat. Contohnya, to make, to work, to have, to drink, to go, dan lain-lain. Selain itu, infinitive to juga dapat dirangkaikan dalam kalimat yang letaknya setelah kelompok kata kerja tertentu, seperti allow, permits, begin, commits, decide, dan lain-lain. Contohnya, I went to work hard. Today, we start to live there. Dalam bahasa Inggris, infinitive to pada umumnya digunakan untuk menyatakan suatu alasan atau sebab dan maksud atau tujuan. I led to live, yang artinya saya makan untuk hidup, sebagai pelengkap yang terletak di belakang kata, sifat, atau kata benda. I am so happy to meet you today, yang artinya saya sangat senang bertemu kamu hari ini. 2. Fraterit. Fraterit adalah verb bentuk kedua atau fast digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Contoh penggunaan dalam kalimat adalah They visited our museum yesterday, yang artinya mereka mengunjungi museum kemarin. Visited merupakan kata kerja kedua dari visit dan merupakan kata kerja regular verb, sedangkan yesterday menandakan kemarin yang sudah lampau. Yolanda won a speech competition last year, yang artinya Yolanda menang lomba pidato tahun lalu. Last year menandakan kejadian yang lalu, sedangkan won merupakan kata kerja kedua dari win, yang merupakan bentuk kata kerja irregular verb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazula Rizky Fajrin, NPM 21.12.5609. Saya di sini akan
akan menjelaskan tentang past participle. Past participle. Past participle adalah verb ketiga yang ditambahkan suffix di it and it, regular verb atau irregular verb. Fungsi past participle adalah digunakan untuk yang pertama, digunakan dalam bentuk present perfect tense. Rumusnya subject plus have or has plus verb 3. Contohnya, Oscar has eaten all food in kitchen. Oscar memakan semua makanan di dapur. Yang kedua, digunakan dalam bentuk past perfect tense. Rumusnya subject plus had plus verb 3. Contohnya, Tony had married 1 years ago. Tony telah menikah 1 tahun yang lalu. Yang ketiga, sebagai main verb pada passive voice. Rumusnya subject plus to be plus verb 3. Contohnya, spaghetti is cooked by mother every week. Spaghetti dimasak ibu setiap minggu. Yang terakhir atau yang keempat, sebagai adjektif kata sifat. Misalkan, the woman is bored by the situation. Yang kita dapat ubah menjadi kata sifat yaitu the bored woman. Kesimpulan, kata kerja merupakan jenis kata yang paling penting dalam suatu kalimat untuk mempelajari bahasa Inggris. Tanpa kata kerja, kita tidak bisa membuat kalimat. Bahkan, dalam bahasa lisan, hanya dengan sebuah kata kerja, kita sudah bisa mengungkapkan sebuah gagasan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok 2 mengenai materi type of verb. Do you have any question? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.